Halo semuanya, kembali lagi di channel Otak-Atik mengasah otak bersama Bang Atik. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang akar kuadrat dari bilangan bukan kuadrat. Oke, langsung saja. Bagaimana sih agar tahu bilangan itu bilangan kuadrat atau bukan? Ini pertanyaan pertama ya. Maka caranya adalah dengan difaktorkan, yaitu dengan catatan kalau semua pangkat pada faktorisasinya genap, maka bilangan itu adalah bilangan kuadrat. Kalau ada yang ganjil, walaupun satu misalnya, maka bilangan itu bukan bilangan kuadrat. Oke, Bang Atik punya contoh, misalkan akar kuadrat dari 64. Nah, kita deteksi terlebih dahulu ya, apakah 64 ini adalah bilangan kuadrat atau bukan. Caranya yaitu dengan menggunakan pound faktor atau dibagi dengan bilangan prima, dan wajib nanti hasil akhirnya bilangan yang terakhir adalah bilangan prima juga. Oke, langsung 64 dibagi bilangan prima terendah atau terkecil adalah 2. Berapa hasilnya? 32. 32 masih bisa dibagi 2. Oh, masih bisa. Berapa hasilnya? 16. Kemudian bagi 2 lagi 8. Karena tidak cukup, saya taruh di sini. 8 dibagi 2 4. 4 dibagi 2 2. Oke, berarti faktorisasinya 2 pangkat berapa ini? Pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6. Iya, berarti 64 bilangan kuadrat atau bukan? Bilangan kuadrat. Mudah bukan? Bilangan kuadrat. Berikutnya, saya mempunyai angka 180. Ya, akar kuadrat dari 180. Apakah 180 itu bilangan kuadrat? Kita hitung terlebih dahulu. Caranya sama, dibagi 2, 90 bagi 2 45, dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 15, bagi 3 5, dan tidak bisa dibagi lagi ya. Berarti sudah cukup. Faktorisasinya adalah 2 pangkat 1, 2 dikalikan 3 pangkat 1, 2, 3 pangkat 2, dan yang terakhir adalah 5. 5 di sini pangkatnya 1 atau tidak perlu ditulis ya kan. Oke, karena 2 pangkatnya genap, 3 pangkatnya genap, ternyata 5 pangkatnya ganjil. Berarti bagaimana? 180 bukan bilangan kuadrat. Nah, untuk contoh-contoh berikutnya, bagaimana cara menentukan akar kuadrat dari bilangan bukan kuadrat? Setelah ini ya. Oke, langsung saja kita ke contoh ya. Jadi sebelumnya harus diingat dulu tapi ya, bahwa hasilnya nanti berupa pendekatan. Jadi tidak persis. Kalau dihitung pakai kalkulator bisa jadi ada selisih pada hasilnya ya. Saya ulangi lagi, jadi harus diingat hasilnya berupa pendekatan, tidak selalu persis dengan hasil perhitungan menggunakan kalkulator. Baik, contohnya adalah akar dari 55. Ini sama dengan berapa kira-kira? Nah, kalau kita tahu bahwa akar 55 itu diapit oleh akar berapa dan berapa kira-kira? Kalau di bawahnya berapa? 49 ya. Karena 7 kuadrat kan 49. Kemudian kalau di atasnya adalah akar 64 ya, 8 kuadrat. Harus diingat bahwa yang pertama
Akar 49 ini adalah 7, maka kita jawab di sini. Oke, di sini dulu, nggak apa-apa. Kemudian jangan lupa nanti hasilnya berupa pecahan. Karena pecahan kita buat per di sini. Langkah berikutnya adalah kita kurangkan angka pokok 49 ini dengan 64 ya. 64 dengan 49, berapa hasil pengurangannya? Hasilnya adalah 15. Kemudian kita kurangkan 55 ini dengan 49. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 6. Ya, kalau kita nanti membuktikan dengan kalkulator, biasanya kan hasilnya akan desimal, maka kita buat desimal deh ya, sehingga kalau 6/15 itu berapa? 7,4, betul ya? 7,4, sehingga jawabannya adalah 7,4. Kita buktikan pakai kalkulator, berapa kira-kira ini? 7,4. Kalau kita hitung menggunakan kalkulator, ternyata hasilnya adalah 7,416 sekian-sekian. Nanti bisa dibuktikan sendiri ya, bisa dihitung menggunakan kalkulator. Maka benar bahwa hasilnya nanti berupa pembulatan. Ya, berikutnya contoh yang kedua, ada angka 149 di akar, maka langkahnya sama. Akar dari 149, kalau bilangan kuadrat yang mendekatinya, baik di bawahnya maupun di atasnya, itu berapa kira-kira? Ya, yang di bawahnya adalah 144. Hasil dari 12 kuadrat ya. Kita tuliskan langsung di sini. Kemudian di atas 149 adalah 13 kuadrat berapa? 169 ya. Oke. Caranya sama, setelahnya adalah kita kurangkan dulu. Kita buat per di sini. Kita kurangkan 169 dikurangi 144 berapa? 25. Kemudian 149 dikurangi 144 adalah 5. Maka hasilnya kurang lebih adalah 12,2. Nah, begitu. Kalau kita menggunakan kalkulator, maka hasilnya adalah, sudah saya hitung ini menggunakan kalkulator ya, 12,206 sekian-sekian ya. Jadi kalau pakai cara manual, sekali lagi hasilnya adalah 12,2. Simpel bukan? Jadi ini sangat mudah, insya Allah sangat membantu nantinya untuk menghitung akar pangkat yang bukan bilangan kuadrat. Oke, demikian video kita kali ini. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa.